Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Raisa Joyanisa Karisa dari kelas 11-7 nomor urut 27. Jadi pada video kali ini aku punya tujuan nih pastinya mengapa aku bikin video ini. Jadi video ini aku buat sebagai bentuk pelengkapan tugas aku di mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut dalam bab teks deskripsi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan PPT yang telah aku buat mengenai teks deskripsi yang berjudul tentang Gunung Ijen. Baik, langsung saja kalian saksikan bagaimana sih Gunung Ijen itu. Pertama-tama, banyak sekali dari kalian yang tentunya masih asing dengan apa sih Gunung Ijen itu. Dan aku pun sendiri baru tahu setelah adanya tugas ini karena disuruh mencari tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, dan aku menemukan ternyata Gunung Ijen ini salah satu tempat wisata loh di Indonesia. Jadi Gunung Ijen sendiri itu terletak di perbatasan antara wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, tepatnya terletak di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso di Jawa Timur tentunya ya. Nah, terus Gunung Ijen ini sendiri mempunyai ketinggian setinggi 2386 meter di atas permukaan laut. Nah, Gunung Ijen ini ternyata adalah gunung aktif sebenarnya yang sudah sangat lama. Dalam riwayatnya dia meletus itu sekitar pada tahun 1999. Tepat tanggal tepatnya aku tidak mendapatkan ya guys informasinya. Kemudian gunung ini tuh juga dikenal sebagai Kawah Ijen. Aku kurang mengerti sih apa bedanya sama antara Gunung Ijen dengan Kawah Ijen, tapi setahu aku gunung itu ya gunung-gunungnya, dan kawah itu tuh dia bagian yang cekungan-cekungan itu loh. Nah, dan biasanya kawah itu tuh ada kayak danaunya gitu. Nah, jadi Gunung Ijen ini bisa jadi tempat wisata tuh di gunungnya ataupun di kawahnya gitu teman-teman. Lanjut, Kawah Ijen ini yang cekungan tadi, yang ada danau yang aku bilang tadi, itu tuh ternyata mempunyai sifat asam yang tinggi dan merupakan danau dengan air asam yang paling kuat di dunia, sehingga ya itu tadi menjadi tempat wisata. Dan pastinya kan orang-orang baik itu dari negara kita sendiri Indonesia ataupun orang dari luar pun penasaran seperti apa sih. Nah, dengan keindahan Kawah Ijen, danau Kawah Ijen ini dengan warnanya yang kebiru-biruan dan kehijau-hijauan yang sangat cantik, itu kayak menjadi suatu alasan mengapa banyak yang ingin mengunjungi Kawah Ijen tersebut, dan menjadi salah satu alasan mengapa Gunung Ijen atau Kawah Ijen ini mampu menjadi objek wisata guys. Nah, kemudian selain itu kita bisa melihat pemandangan asap belerang yang ada di sana guys, karena seperti yang aku tahu dan aku cari-cari di internet, Kawah Ijen ini nih atau Gunung Ijen ini ternyata bukan cuma sekedar gunung atau kawah biasa yang dijadikan tempat wisata, tetapi dia juga menjadi tempat tambang belerang guys. Nah, apabila kalian ingin mengunjungi atau ingin berwisata ke Gunung Ijen atau Kawah Ijen ini, ada dua jalan guys. Jadi ada dua jalan, kita bisa melewati Banyuwangi atau dari Bondowoso. Dan setahu aku, yang aku cari, yang aku dapat di internet,
kisarannya tuh sekitar 2 jam ya, waktunya 2 jam atau lebih mungkin. Nah, jadi pas kita naik itu, pas kita mendaki gunungnya itu, dia tuh kayak melewati pegunungan dengan kayak ada batu kerikil-kerikilnya gitu. Nah, kemudian si Gunung Ijen ini punya kedalaman sekitar 175 meter. Sedangkan kawahnya itu kedalamannya 200 meter dan luasnya mencapai 5.466 hektar. Itu sangat luas ya. Selain itu, Kawah Ijen ini juga dapat ditemukan bendungan. Ternyata di daerah sana, di daerah Gunung Ijen atau Kawah Ijen ini terdapat bendungan yang udah dibangun oleh Belanda selama bertahun-tahun yang lalu untuk menjaga air panas saat hujan gitu. Jadi menjaga air panas yang syarat mineral dari hujan, tanah, dan tanaman di bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas fenomena menarik nih dari Gunung Ijen yang menjadi alasan dan daya tarik mengapa banyak para wisatawan yang sangat ingin berkunjung ke gunung ini. Nah, jadi fenomenanya itu berupa blue fire atau api biru. Nah, di mana dia itu berada di dalam Kawah Ijen. Jadi menariknya lagi nih, blue fire ini hanya terjadi di 2 tempat, yaitu kita bisa melihat di Kawah Ijen sendiri atau Gunung Ijen sendiri, atau kita bisa lihat di Ethiopia di Gunung Dalot. Jadi fenomena blue fire ini hanya dapat dilihat ketika cahaya tidak ada. Jadi blue fire dapat disaksikan di Gunung Ijen sekitar atau dalam kisaran waktu dari jam 2 sampai jam 4 pada dini hari. Kenapa? Karena pendakian Gunung Ijen ini mulai dibuka tuh dari jam 2 pagi, sehingga ya jadinya bisanya dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Kalau misalnya kalian mendaki gunungnya dari jam 2 itu kan sampainya kurang lebih 2 jaman seperti yang aku bilang, jadi jam 4 pagi. Kemudian kita juga bisa melihat pemandangan gunung lain dari Kawah Ijen. Di antaranya adalah Gunung Merapi yang ada di sebelah timur dari Kawah Ijen, kemudian Gunung Raung, Gunung Suket, dan Gunung Rante. Fakta lainnya mengenai Gunung Ijen adalah yang pertama, terdapat bunga edelweiss. Jadi di perjalanan kalian mendaki gunung tidak hanya ada pemandangan gunung-gunung saja, tetapi kalian bisa menikmati keindahan dan adanya beberapa tanaman di sepanjang jalan saat mendaki Gunung Ijen ini. Salah satunya adalah bunga edelweiss. Yang kedua, kawasan tambang belerang. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, Gunung Ijen ini merupakan kawasan tambang belerang. Oleh karena itu, pastinya selain kalian akan menyaksikan keindahan Gunung Ijen, banyak para penambang belerang yang akan bekerja saat itu. Jadi kalian bisa melihat secara langsung mengenai penambangan belerang dan bagaimana bentuk belerang secara langsung. Dan yang terakhir adalah memiliki kemiringan jalan mencapai 45 derajat. Nah, jadi ketika kalian menanjak atau mendaki Gunung Ijen ini, dia punya kemiringan jalannya ini mencapai 45 derajat. Nah, di sana itu yang
ya yang kita tadi akan menemukan tanaman-tanaman, entah itu ada perkebunan teh, terus jalan yang berkerikil-kerikil. Nah, gitu. Jadi selain kalian harus bersusah payah untuk naik, ada banyak pemandangan yang kalian bisa lihat sembari kalian mendaki Gunung Ijen tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalian bisa melihat lagi beberapa tambahan foto-foto sebagai bayangan untuk kalian bagaimana Gunung Ijen itu. Dengan berakhirnya presentasi dari aku tadi, maka berakhir juga videoku kali ini. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan video yang telah aku buat hingga akhir. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun kesalahan dalam informasi. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.